Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diasa Mukinata Praja, kelas 11 B2 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Yang kedua, menggunakan propaganda saudara untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Taktik dari Jepang untuk menggunakan propaganda saudara itu adalah agar rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu Belanda untuk menyerah. Tapi di balik itu ada banyak ketindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Yang ketiga, rakyat kecewa karena harapan akan pembebasan dari penjajahan justru sebaliknya mendapatkan penindasan yang baru. Nah, ini di latar belakang nomor 2 ini sudah ada. Nomor 4, pemerintahan militer Jepang sangat keras. Rakyat dipaksa kerja tanpa mendapatkan bayaran atau yang bisa disebut dengan romusa, kelaparan, dan ditekan kebebasannya. Kebebasannya dibatasi dan ditekan oleh pihak Jepang. Terus di sini ada janji Koiso. Pada tahun sekitar 1944, Angkatan Laut Amerika Serikat sudah berhasil merebut pulau-pulau yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Kekuatan militer Amerika Serikat sudah berada di dekat negara Jepang, sehingga hal ini membuat Jepang terdesak. Pada tanggal 7 September 1944, sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85, terjadi pergantian kepemimpinan. Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh Kuniaki Koiso. Dan nomor 2, Perdana Menteri Koiso mengumumkan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia atau yang bisa disebut dengan janji Koiso. Jepang mulai kalah dalam perang. Yang pertama, Jepang mengalami kekalahan besar di berbagai wilayah Asia dan Pasifik. Yang kedua, Sekutu menyerang secara besar-besaran melalui darat dan laut. Tidak ada ampun bagi Jepang. Nomor 3, Jepang kesulitan bertahan dikarenakan Sekutu menyerang secara besar-besaran dari arah laut, arah darat, dan lain-lain. Kedua, logistik melemah dikarenakan Jepang sudah mengalami kekalahan, kesulitan untuk bertahan. Makanya logistik melemah. Karena kan ya pasti tentara Jepang membutuhkan logistik yang lebih banyak dan moral tentaranya menurun. Puncak kekalahan Jepang terjadi pada Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di 2 kota penting di Jepang, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima. Bom atom yang bernama Little Boy diluncurkan. Pada 9 Agustus 1945 di Nagasaki bernama Fat Man diluncurkan. Pengeboman Hiroshima menyebabkan kematian ribuan warga negara seketika dan lebih banyak lagi akibat dampak nuklir dan kurangnya infrastruktur yang akan menyebabkan kematian lebih banyak warga sipil Jepang karena kehancuran yang dahsyat oleh bom atom. Penyerahan Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 Agustus 1945, tetapi tidak disiarkan. Lalu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Tetapi pada tanggal 14 Agustus, hal itu disiarkan. Akan tetapi, berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air pada masa itu. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada Sekutu adalah Sultan Syahrir. Begitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, ia segera menindaklanjuti dengan mengajak para golongan muda untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dampak terhadap Indonesia apa saja sih? Yang pertama, rakyat dan pemuda Indonesia melihat ini sebagai momentum atau kesempatan emas untuk melakukan kemerdekaan terhadap Indonesia. Yang kedua, terjadi vakum power atau yang bisa disebut dengan kekosongan kekuasaan. Yang nomor 3, para pejuang memanfaatkan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pemuda Indonesia dengan segera mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok terjadi agar tidak terpengaruhi oleh Jepang. Nomor 3, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, lalu diketik oleh Sayuti Melik di rumah Laksamana Maeda. Mungkin sekian penjelasan PPT saya. Jika ada salah kata, saya ingin minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.